Shalom semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Hari ini hari yang spesial. Kenapa? Karena kita akan IG live bareng lagi bersama narasumber yang gak kalah hebohnya dari minggu lalu ya. Jadi siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman udah lihat flyers kita, tulisannya tuh mirror gitu. Mirror tuh apa sih? Hari ini kita mau bahas apa sih gitu ya. Terus kita harus selalu stay tune di channel ini, di channel di IG Live ini, karena semuanya akan terjawab dan kita bisa tanya kita bisa saling sharing gitu ya, tanya jawab bersama gitu. Jadi kalau teman-teman pun punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Saya akan pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap apapun yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Kami sungguh bersyukur untuk setiap masalah-masalah yang hari-hari ini mungkin Tuhan sedang kami alami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami juga Tuhan. Terutama kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh kami rasakan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami pun boleh berkumpul sore hari ini di IG Live Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga semua apapun yang kami rencanakan ini boleh seturut dengan kehendak-Mu dan Engkau berkati Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau memberkati jaringan internetnya untuk teman-teman kami ataupun kami yang sedang live ini Tuhan, sehingga acaranya boleh lancar Tuhan. Kau berkati juga Tuhan pembicara kami, Kopiter Tuhan, pada sore hari ini. Engkau yang tutup bungkus Kopiter dalam kuasa nama-Mu Tuhan, sehingga apapun yang nanti disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, oke. Sebelum kita mau nyanyi nih ya, nyanyinya tuh lagu Kau Tuhan yang Benar. Aku mau sedikit kesaksian teman-teman. Ini soalnya baru aku rasakan banget sore siang hari ini gitu ya. Jadi aku pengen banget ceritain gitu. Jadi teman-teman gini, aku tuh sebenarnya sudah dikontak sama Tien untuk jadi host untuk hari ini tuh udah dari bulan lalu. Sebenarnya untuk minggu lalu, tapi aku nggak siap karena minggu lalu tuh memang aku ada schedule untuk event di kantor, jadi nggak siap gitu kan. Nah, terus akhirnya bulan lalu tuh aku bilang, ya udah Tian, tanggal 12 aja minggu depannya bisa lah, aku bilang gitu. Karena aku pikir bahwa nggak akan ada apa-apa gitu, aku nggak ada rencana apapun di 12 September gitu ya. Terus aku lupa, ternyata kemarin Sabtu tuh aku vaksin kedua. Nah, vaksinnya tuh kan AstraZeneca. Jadi tuh kayak waktu vaksin pertama aja tuh, wah aku 2 hari tuh bener-bener demam. Wah gak bisa ngapa-ngapain. Terus mata tuh kalau lihat handphone gak kuat banget waktu dosis yang pertama gitu ya. Terus minggu kemarin tuh aku baru nyadar, oh iya ya, aku tanggal 11 tuh vaksin kedua gitu. Sedangkan aku harus tugas hari ini di hari minggunya gitu ya. Terus akhirnya aku sempat terpikir tuh, apa aku bilang Tian aja ya dimundur lagi ke minggu depan gitu ya. Terus tapi enggak bisa gitu ya. Aku sepanjang minggu tuh kayak minggu kemarin tuh aku berdoa terus, Tuhan, aku tahu aku juga lemah gitu ya, dengan dosis yang satu aja aku sampai 2 hari gitu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, bener-bener sakit banget lah kepala aku, badan aku demam gitu ya. Tapi aku percaya bahwa Tuhan pelihara gitu. Aku percaya bahwa tanggal 12 nanti aku sehat gitu ya, nggak ada sakit apapun, nggak demam, nggak apapun, pokoknya aku udah mindset gitu ya. Dan aku percaya bahwa Tuhan pelihara gitu ya. Oke, akhirnya kemarin itu pagi di divaksin ya. Nah 1 hari itu memang lemes, kayak bengkak gitu ya. Terus
nafsu makan memang tinggi tapi badan lemas gitu. Nah, sampai semalam tuh sempat demam kan badan, akhirnya aku minum Sanmol terus aku tidur aja. Pagi-paginya tuh masih demam, masih badan masih panas gitu ya, tapi jauh lebih enak lah, nggak yang gimana-gimana gitu ya. Akhirnya aku gerak aktivitas seperti biasa, sampai siang dan sore hari ini tuh kayak biasa aja gitu. Kayak teman-teman juga bisa lihat ya, aku kayak apa namanya, gak ada kayak sakit demam yang gak bisa buat sukacita, itu nggak ada gitu sama sekali. Jadi kayak aku percaya bahwa ya itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat ya. Dia menyediakan segala apapun yang kita butuhkan gitu, dan kalau kita percaya ya Tuhan pasti kasih gitu. Itu teman-teman. Jadi aku nih sukacita banget, pokoknya nggak ada drama-drama setelah vaksin gitu ya. Dan kayak kita mau puji Tuhan bersama. Mungkin bisa dibantu ya nanti liriknya oleh Kak Yelin, judulnya Kau Tuhan yang Benar. Oke, sama-sama nyanyi ya guys. Oke, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gunung batu kita, yang menjamin setiap kehidupan kita. Untuk itu kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang hebat. Amin. Yes Tuhan, Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita, yang bahkan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita meninggalkannya ya. Katakan sekali lagi, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan Kau keselamatanku, dan Kau yang membela. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa dalam hidupku ini. Namun tangan siapa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Yes, betul, Dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu membela kita. Amin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang narasumber kita sebentar. Oke. Kopiter, panggilan kepada Kopiter. Bentar.
Halo Kak Peter, udah masuk belum ya? Oke, kita menunggu ya. Halo Kak Peter, masuk nggak? Boleh komen. Aku undang join. Oke. Boleh dong dicolek Kak Peter. Halo kok. Boleh komen nggak kok? Masuk nggak? Oke. Puji Tuhan. Halo kok. Ya, halo. Shalom. Bentar, ini saya bingung Ini teh tadinya saya pakai laptop, kok nggak ini ya, nggak ada ininya. Eh, udah ada. Puji Tuhan. Bentar. Halo. Iya, kalau di laptop sepertinya nggak bisa. Oh, terputus lagi guys. Oke. Sepertinya kok Peter lagi siap-siap guys. Selamat datang yang baru join. Oke. Kok Peternya lagi siap-siap ya. Sepertinya karena nggak bisa buka lihat laptop. Halo. Nah, oke, Hai. siap kok ya? Ternyata kayaknya nggak bisa pakai laptop kayaknya nih. Iya benar. Ya sudahlah. Oke. Shalom. Ya, shalom. Jelas nggak ini? Oke, kok. Jelas banget kok. Teman-teman yang lain boleh komen ya kalau memang patah-patah atau jaringannya jelek. Ya. Nah, Oke. udah jelas? Udah jelas kok, jelas banget. Oh ya, oke. Oke kok, kita mulai aja ya untuk pembahasan sore hari ini. Mungkin sebelum mulai, Ko Peter bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu gitu, biar teman-teman yang lain bolehlah menyimak gitu ya. Ya. Oke. Udah jelas ya. Tadi saya ini pakai data aja lah, nggak pakai wifi. Amin, lancar kok, amin. Iya. Oke, shalom semuanya. Aduh, ini backgroundnya agak Agak warna-warni loh. maafkan ya. Ya, sekarang ini kita mau membahas tentang gambaran diri ya. Gambaran Betul, diri atau self image ya bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih gambaran diri itu, self image itu? Nah, kalau self image kenalan dulu tuh. Hah? Kenalan dulu teman-teman yang lain Oh, belum kenal. wah, iya. Sorry. Kan ya. Mungkin tadi pertanyaan tadi keputus kali ya. Ini masih rada ini sih sinyalnya masih rada ini. Oke, saya Peter. Saya lulusan psikologi Maranatha. Belum S2 sayangnya, cuman S1 sayangnya. Basic saya itu guru lah. Jadi ya udah 10 tahun lebih lah jadi guru BK. Nah, jadi ya di sini kemarin diminta Tien ya untuk membawakan tentang psikologi. Ya kebetulan memang ranah saya ya psikologi ya. Dan juga pengalaman jadi guru gitu. Jadi
saya okekan saja untuk presentasi tentang self image ini. Iya. Gitu, Mai. Ya. Mantap. Oke, Oke. jadi bisa mulai. Oh. Terima kasih. Ya, tadi ya gambaran diri atau self image. Nah, Ya. self image itu bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri gitu. Nah, pada dasarnya itu prinsipnya tuh pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya, who I am gitu kan. Itu makanya flyernya kan cermin ya. Yes. Nah, jadi seperti kita itu bercermin. Kita melihat diri kita sendiri. Siapa kita ini? Hari ini siapa saya? Dan untuk ke depan saya mau apa? Misalnya kan kalau bercermin nih, ini ada jerawat nih. Nah, ini jerawat ini mau diapain ini teh? Ya. Apakah mau dibiarkan Mm-mm. atau diobatin? Oh, rambut saya berantakan, panjang nih. Mau diapain nih? Ya, kan? Itu menentukan siapa kita di masa depan. Ya, tuh. Jadi intinya itu self esteem itu gambaran diri yang punya dua aspek. Aspek pertama itu aspek present ya, kekinian. Siapa saya sekarang dan mau jadi apa saya besok, mau jadi apa saya ke depan. Jadi saya tuh mau who I will be gitu. Saya mau jadi apa ke depan gitu. Nah, jadi dua aspek itu diri kita yang sekarang dan diri kita yang akan datang itu seperti dua mata uang, satu kesatuan, itu nggak bisa dipisahkan gitu. Sampai sini jelas? Jelas kok, jelas kok. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya self image itu adalah produk pembelajaran. Jadi siapa kita di masa sekarang itu adalah produk kita di masa lalu, dari masa lalu gitu. Nah, produk kita di masa depan akan kita tentukan di masa sekarang. Jadi di masa lalu sih udah lewat. Jadi self esteem itu produk dari masa lalu kita. Tuh. Dan kita mau apa di masa depan itu tergantung kita di masa sekarang. Ya, kayak apa ya, pola asuh orang tua itu sangat menentukan kita di masa sekarang. Tuh. Jadi kita tuh cerminan dari orang tua kita juga sebenarnya. Self esteem itu juga cerminan dari didikan orang tua. Karena kalau saya jadi guru tuh kan, kalau misalnya ada anak yang nakal, ini tuh anaknya siapa sih nakal banget gitu kan. Nggak mungkin kan ini ya, gurunya siapa sih, itu agak jarang, amat sangat jarang ya orang mempertanyakan ini gurunya siapa sih, anak murid siapa sih, itu amat sangat jarang. Tapi orang tuh pasti bilang ini anaknya siapa sih gitu. Jadi kalau kita self esteem kita jelek gitu, menampilkan diri kita ke orang lain jelek, itu sama saja itu menampilkan citra buruk orang tua kita nantinya gitu. Begitu. Kok aku mau nanya kok. Tadi kan Koko bilang kopi ada self esteem ya. Nah, bedanya apa antara self esteem dan self image? Kalau self esteem itu lebih ke nilai, bagaimana kita menilai diri kita gitu. Kita menilai diri kita itu berharga atau enggak gitu. Jadi itu sebenarnya ya 11-12 sih sebenarnya mah, serupa tapi tak sama gitu.
lebih ke nilai diri. Kalau self esteem kan kita bagaimana kita mau menampilkan diri kita ke orang lain gitu. Bagaimana kita menampilkan diri kita ke diri sendiri, bagaimana kita menampilkan diri kita ke orang lain. Kalau self esteem bagaimana kita menilai diri kita sendiri gitu. Itu jelas bedanya. Iya. Oke. Menilai. Iya. Iya, menilai. Oke. Penilaian diri gitu. Ya. Udah ada pertanyaan lagi? Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya, nanti saya bacakan. Iya. Berarti kok Nih. kalau self image itu ada plus minusnya ya. Jadi aku memandang diriku sendiri tuh yang plusnya tuh apa aja, terus yang negatifnya apa aja gitu ya. Iya. Nah, itu gimana kita mau, kalau plus kita mau mengembangkannya atau tidak. Kalau yang minus kita mau memperbaikinya atau tidak. Ya kan itu balik lagi kan kepada kita, kepada pemikiran kita gitu kan. Itu. Nah, di sini tuh kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri, karena banyak sih dari antara kita itu yang sebetulnya tidak kenal sama diri kita sendiri gitu. Nah, saya mau kasih tahu itu kenapa sih kita harus kenal diri kita sendiri. Kalau di zaman dulu itu zaman perang itu ya. Kalau kita mau berperang dengan orang lain, ada hal-hal yang krusial gitu yang diperhatikan, yaitu kalau kita mau berperang, kita harus kenal kelemahan kita dan kekurangan kita, kekurangan kita. Udah gitu kita harus kenal kelebihan dan kekurangan orang lain. Gitu. Kalau kita cuma kenal kelebihan kita doang, ya kemungkinan kita menang cuma 25%. Kalau kita kenal kelemahan dan kelebihan kita, tapi tidak mengenal kelemahan dan kekurangan orang lain, ya kita cuma menang 50%. Kalau kita tahu empat-empatnya, kemungkinan menang kita besar gitu. Jadi penting banget untuk mengenal diri kita sendiri lah, gitu. Minimal. Halo Ko. Halo. Tadi jaringan siapa ini? Kayaknya jaringan aku deh. Maaf. Oke. Iya. Ko. Ini kita nunggu yang lain pada join atau gimana ini? Oh, bentar Ko. Ini udah pada join juga sih Ko. Iya. Udah pakai data sih, semoga aman saja. Pakai data juga ya. Iya. Teman-teman yang lain ini jaringan kita udah bagus ya. Boleh Yang komen penting ya. ini direkamkan, yang penting mah ya. Iya, betul. Nah, jadi ya yang penting mah direkam, nanti kan bisa di-share lah, nggak apa-apa. Iya kok. Boleh kok, kita lanjut aja ya. Teman-teman yang lain udah pada. Ya, oke. Jadi ya itu pentingnya mengenal diri kita sendiri lah gitu. Karena ya
tadi kan saya bilang banyak yang sebenarnya juga tidak mengenal diri kita teh siapa gitu. Ya. Nah, setidaknya tuh ada 3 cara sih untuk kita mengenal diri kita sendiri gitu. Cara pertama itu bagaimana kita mengenal diri kita dengan merenung, bertanya pada diri kita sendiri gitu. Merenung apa sih yang sudah aku lakukan hari ini, apa yang telah aku lalui hari ini, apakah ada yang salah dengan diri saya hari ini gitu, apa ada yang mesti diperbaiki nggak ya dari diri saya hari ini gitu. Jadi ya kayak bercermin tadi itu, kayak di flyer bercermin gitu. Hari ini saya ngapain itu udah. Misalnya ya hari ini, oh ini saya ada codet gini. Ini harus diapain ya gitu. Kayak bercermin aja gitu. Kita merenung, masuk ke dalam diri kita gitu. Dan kita tuh harus jujur. Kita harus jujur sama diri kita masing-masing gitu. Karena banyak sekali orang yang pakai topeng, bahkan diri sendiri pun, ke diri sendiri pun tidak jujur tuh. Ya, agak keputus. Oke. Ya. Jadi jaringannya kok Peter bener kok. Ya. Gak putus-putus kok. Aman. Oke. Jadi kalau ke diri kita sendiri aja tidak jujur, kalau ke diri sendiri aja pakai topeng, gimana kita ke orang lain gitu. Ke diri sendiri aja nggak jujur, apalagi kita ke orang lain. Ke diri sendiri aja kita pakai topeng, apalagi kita ke orang lain gitu. Jadi intinya teh kita harus menerima diri kita dulu gitu. Kita harus berdamai sama diri kita dulu gitu. Kita terima nggak diri kita apa adanya seperti ini? Kita sudah berdamai belum dengan diri kita gitu. Kalau kita sendiri aja belum berdamai, kita sendiri aja belum bisa menerima diri kita. Gimana kita mau menerima kekurangan orang lain gitu? Bagaimana kita bisa menerima kelebihan orang lain? Kalau kita nggak menerima kelebihan orang lain, jatuhnya kita jadi syirik kan gitu kan? Gitu. Ya, betul. Makanya kita perlu banyak-banyak merenung gitu. Kayak misalnya di tes psikologi gitu ya. Banyak tuh dulu, zaman dulu tuh, teman-teman saya nanya, Pit, itu gimana itu kasih bocoran dong psikologi, tes psikologi kasih bocoran. Ya, kata saya teh, kamu teh jangan nipu diri sendiri, kata saya teh, apa adanya tuh, kata saya teh ya. Kalau di perusahaan itu memang nggak terima ya udah, justru ya bersyukur aja gitu. Kalau ternyata diterima karena hasil kecurangan, bisa jadi kamu nggak betah di sana karena nggak sesuai dengan diri kita, self esteem kita jadi kegencet sama lingkungan kerja gitu, nggak akan betah kata saya teh ya gitu. Terus juga ada juga ya orang yang ngisi tes psikologi itu ya, udah jelas-jelas dibilang menurut diri kamu masing-masing, bukan menurut norma gitu ya. Tapi teh ada aja yang, aduh saya kalau ngisi ini ketahuan jeleknya saya. Aduh saya ngisi sesuai norma yang berlaku di masyarakat aja. Ya itu aja udah denial gitu. Udah membohongi diri kita sendiri. Ya bukan membohongi orang lain juga, itu bukan membohongi testernya.
Tapi itu kan membohongi diri kita sendiri, itu denial kan. Nggak terima diri kita teh seperti ini gitu. Harusnya yang ini nih, harusnya yang ini saya teh. Cuman teh, saya menurut norma yang berlaku aja lah gitu. Nah itu yang harus diperbaiki tuh. Susah kalau kayak gitu tuh. Nah, jadi itu kita harus berlaku jujur dengan diri kita sendiri dengan merenung. Kita harus banyak-banyak merenung. Nah, yang kedua tuh tidak bisa dipungkiri kita juga banyak belajar tentang diri kita dari orang lain, ya. Jadi yang kedua itu dari diri sendiri, yang kedua itu justru dari orang lain, karena suka nggak sadar ya kita tuh berlakunya seperti apa gitu, kita nggak sadar. Nah, orang lain yang menyadarkan, kok kamu gitu sih, ya, kok kamu. Jadi kalau yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mudah menerima masukan dari orang lain gitu. Akan lebih mudah. Jadi kalau misalkan kalau saya sering dikritik nih sama Bapak dan Ibu negara tentang penampilan saya. Yang rapi dikit atau kalau saya tidak bisa berdamai sama diri sendiri, ya saya bisa bilang apa sih lu? Ya ini urusan gua tuh. Ya hidup-hidup gua, baju-baju gua gitu kan. Tampang-tampang gua gitu. Saya bisa aja marah kayak gitu kan. Cuman kan kalau kita mau mengupgrade diri kita, ya kita harus terima pendapat masukan dari orang lain. Itu penampilan tolong diperbaiki. Oh iya bener-bener. Kayak sekarang saya begini pakai tuh si Yusni ketawa ngakak. Dia tuh yang paling sering banget tuh kritik penampilan gua tuh si Yusni tuh. Nah sekarang saya pakai begini itu ya karena ini counterpartnya self esteem. Jadi counterpartnya self esteem itu self branding. Nah ini saya lagi self branding ini nih, counterpartnya self esteem. Karena kalau saya tidak menampilkan saya secara rapi kan, takutnya orang-orang menilai kan ini pembicaranya aja nggak rapi, pembicaranya aja urakan, gimana dia mau ngajarin kita gitu kan. Mantan dancer. Ya, mantan dancer waktu ini, waktu apa namanya sih Tok? Itulah KRK Katolik, udah 2 kali tuh dancer saya. Gitu ya. Jadi kita harus juga menerima pendapat orang lain gitu. Kalau mau self image kita bagus ya. Nah, yang ketiga yang terakhir itu kita harus tanya Tuhan. Karena siapa tahu kita tuh ada yang miss dengan perenungan diri kita sendiri, ada yang miss. Orang lain juga ada yang miss melihat tentang diri kita sendiri. Nah, yang satu-satunya yang tidak akan miss itu pasti Tuhan. Tuhan itu melihat segalanya kan. Gimana caranya? Ya sama aja sih, berdoa, merenung. Minta Tuhan itu singkapkan. Minta Tuhan itu bukakan gitu. Nanti Tuhan juga secara ajaib akan membukakan melalui perenungan kita sendiri, melalui orang lain gitu, secara tidak sengaja, secara tiba-tiba gitu. Loh, kok orang ini kok tiba-tiba ngomong begitu ya? Ya mungkin itu pekerjaan Tuhan, karena kita minta tolong kepada Tuhan kan. Tiba-tiba kita merenung, terbesit aja, set gitu kan. Oh iya, saya teh salah di sini ya, tiba-tiba aja gitu waktu kita merenung ya. Itu juga mungkin juga salah satu pekerjaan Tuhan kan. Karena kita minta tolong Tuhan, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Saya mau berubah, saya mau menjadi lebih dewasa gitu. Jadi
Tiga itu yang bisa saya sharingkan, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri ya, mengenal gambaran diri kita sendiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kok tadi aku tuh konsen ke yang kedua sih, dari orang lain gitu ya. Nah, kalau dari orang lain ini kan pasti ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Nah, eh, gimana ya caranya gitu untuk kayak kata-kata orang tuh kan kan kalau kalau aku dengar tuh gak semua kata-kata orang tuh baik untuk kita dengarkan gitu ya. Nah, gimana sih memfilter itu gitu supaya kata-kata yang minus, maksudnya negatif itu tuh ada yang bisa kita terima untuk membangkitkan kita untuk lebih baik, atau ada yang kita bisa abaikan gitu. Nah, itu kadang aku pun sendiri masih yang kayak kayak sulit gitu ya mengabaikan kata-kata orang gitu. Padahal sebenarnya kadang aku juga merenung, oh iya sih, aku emang kayak gitu ya. Tapi terkadang itu tuh buat semangat, tapi kadang tuh buat down gitu, malah dipikirin, malah itu. Nah, itu cara memfilternya gimana ya kok ya? Ya itu eh, eh, tergantung kedewasaan kita gitu. Tergantung ya, bukan maksud ini ya, tapi eh, ya memang mau nggak mau ya, suka nggak suka itu tergantung penerimaan kita, kedewasaan kita gitu, itu mah. Dan latihan, pengalaman iman lah gitu. Nah, kalau misalkan ada yang ngomong negatif gitu, kita bisa bisa tanyakan ke orang lain juga sebenarnya. Bener nggak sih saya kayak gitu? Saya diomongin orang yang ini teh seperti itu. Apakah betul saya seperti itu gitu kan? Oh, konfirmasi apa ya? Konfirmasi. Kalau memang ternyata betul, ya itu ya siap-siap aja. Kita harus benar-benar harus terima secara dewasa gitu kan. Ya mau nggak mau ya itu juga untuk mendidik kita ya. Jadi cambuk untuk kita jadi lebih dewasa gitu. Kalau memang ternyata ya kita nanya ke orang lain, iya sih kamu memang seperti itu gitu. Tapi kalau kita tanya ke banyak orang, misalnya ke banyak orang, enggak kok kamu mah enggak gitu ya. Mungkin memang orang itunya aja kali yang sentimen gitu, yang Iya sih. sentimen ke kita. Nah, kalau gitu ya setidaknya kita bisa bisa ya itu menfilter itu yang kata Maya bilang, kita bisa menfilter orang sekitaran kita yang lain itu kasih courage ke kita kan, enggak kok kamu enggak begitu kok, kamu apa ya, lebih baik kok dari itu gitu ya. Itu juga sebagai semangat kita untuk memfilter omongan orang yang tadi gitu. Tapi kalau kita orang-orang itu setuju, iya ya udah kita harus siap-siap aja gitu. Terima gitu, kita harus berdamai sama diri kita gitu ya, mau nggak mau gitu. Iya, Penerimaan. ya, Iya. kudu legowo kitanya gitu. Iya. Ya itu inilah apa, latihan step by step lah itu mah. Nggak apa-apa sih kalau ya mungkin awal-awal kita mungkin tersinggung, mungkin awal-awal, tapi secara kita ini berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu ya diharapkan kita semakin dewasa lah gitu. Oke, siap. Oke, kok. Lanjut kok. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya ditulis di kolom komentar, nanti aku bacain. Kita sesi sharing kok ini. Oke, kok, Ya. next kok. Nah, apa ya? Sekarang gimana sih kalau gambaran diri kita, self esteem kita itu udah rusak gitu. Hmm. Gimana sih cara cara betulinnya gitu? Sebenarnya saya udah ngelis sih cara-caranya gitu ya. Kayak misalkan buat daftar tentang hal-hal positif yang kamu miliki, minta Oke. bantuan orang yang terdekat, tetapkan tujuan hidup gitu, kasih afirmasi positif pada diri sendiri.
sebenarnya saya udah ngelis sih sebenarnya. Cuman saya tuh mikir-mikir lagi ya. Kalau mau searching mah di internet juga banyak gitu. Nggak harus saya yang jelasin gitu. Kita searching aja sih di internet gimana sih cara kita memperbaiki self esteem, memperbaiki gambar diri kita yang sudah rusak. Sebenarnya mah banyak lah, nggak usah saya yang jelasin gitu. Saya udah ngelis sih, cuman saya pikir-pikir lagi, yang terpenting tuh sebenarnya bukan itu. Yang terpenting itu apakah kita mau melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki diri kita, itu kita mau melakukannya enggak? Kita mau niat nggak memperbaiki diri sendiri gitu? Kan itu yang paling penting kan? Yes. Kita percuma kita ikut seminar ini, seminar itu, upgrade diri kita, apa, self esteem lah, inilah itulah gitu. Percuma kalau kita tidak mempraktekannya gitu. Ya. Nah, saya punya pengalaman waktu saya konseling ke anak-anak teh. Saya bilang, kamu teh minta saran ini itu yang saran yang bombastis, yang heboh, yang modern lah segala macam gitu. Yang basicnya aja kamu lakukan nggak, kata saya teh ya. Kamu teh ngelakuin nggak yang saya sarankan, yang dasar aja. Misalnya yang dasar ya, yang dasar misalnya. Yang sering dikatakan oleh pembicara-pembicara gitu ya. Misalkan tiap bercermin, katakan kepada diri kamu, saya berharga gitu. Saya pinter, saya istimewa. Sok, kata saya teh itu aja, sok kamu lakukan dulu. Kamu lakukan nggak? Enggak, kata murid saya teh. Lah gimana kamu niat ini nggak, niat memperbaiki diri nggak gitu. Kamu nggak usah lah minta saran ini itu. Coba yang hal-hal kecil aja sok. Kamu lakukan nggak? Ada yang susah kan melakukannya ya. Kalau saran-saran mah gampang atuh. Siapapun bisa kasih saran ya. Nggak usah saya, Maya juga bisa kasih saran kan, semua Krishna bisa kasih saran bagus, saya yakin lah. Apalagi Yusni itu pasti bisa kasih saran bagus-bagus. Tapi yang penting kan itu dikerjakan nggak. Saya pernah juga konseling anak, kan itu ada berkas-berkasnya tuh di dari guru BK yang lalu. Si anak itu teh datang lagi ke saya. Saya teh lihat profilnya. Terus ketika anak itu curhat, saya menemukan bahwa loh, curhatan dia itu nggak ada bedanya sama profil dia yang lalu, yang sama guru BK yang lalu. Ini. Kata saya teh, ini mah pengulangan atuh, kata saya teh. Masalah kamu yang sekarang, kamu konsultasi ke saya, ini mah sama guru BK yang lalu atuh. Masalahnya sama, saya pun akan menyarankan yang sama gitu, yang sama. Kalau saya nggak ada di sini, saya ada guru BK yang baru lagi, saya yakin pasti masalahnya itu lagi. Saya yakin itu. Kata saya teh, saran dari guru BK ini, kamu sudah melakukannya enggak? Enggak. Ya gimana tuh, kata saya teh ya. Saya juga pasti menyarankan yang sama tuh. Nanti guru BK yang baru menyarankan yang sama lagi. Apa kamu teh nggak bosan gitu kan? Ya, apakah kita tidak bosan gitu? Seminar ini, seminar itu, sama lagi, masuk sini sama lagi. Lama-lama juga pasti muak kayaknya. Sarannya itu lagi kan. Lama-lama juga enak atau lama-lama. Yang penting itu apakah kita mau gitu memaksakan diri gitu. Kita harus paksakan diri kita keluar dari zona nyaman gitu. Paksa. Kayak misalkan
pengalaman saya jadi WL pertama kali tuh dipaksa si Yusni itu. Pit, kamu WL. Waduh, WL mah aduh. Ini amit-amit, saya teh sampai aduh jadi WL, Yus. Saya mah sok mending bawain firman gitu kan. Saya ya itulah kasih firman gitu, kasih materi lah. Aduh, kalau WL mah aduh Yus, jangan Yus. Tapi ya karena saya pengen berkembang ya saya harus memaksakan diri. Nah, yang penting itu dari semuanya itu sebenarnya tuh mindset sih sebenarnya. Mindset kita harus benar gitu. Kalau self esteem kita mau benar, gambaran diri kita mau benar, itu kan semua tuh berawal dari pikiran sebenarnya kan. Itu mah inti dari semuanya yang saya ceritakan, bacot sana bacot sini itu kan sebenarnya itu mah semua dari sini aja sih, dari pikiran kita gitu. Kayak pengalaman saya tuh jadi WL tuh mindset saya dirubah, pikiran saya dirubah gitu. Yang tadinya saya deg-degan minta ampun gitu ya, tegangnya minta ampun. Terus saya, nah ini partner gelut saya sama Toto tuh. Gelut terus, itu bertengkar sama Toto, sama Ardi itu saya bertengkar. Nah, mindset saya itu di pikiran saya untuk meredakan stres saya mikir ya teman-teman saya Dito, Toto, Seto, Ardi, ya dan banyak lagi yang mungkin Maya nggak tahu lah siapa itu, mungkin nggak tahu lah. Nah, saya pikir teh itu kan teman-teman gila itu ya, salah pun ya udah aja ketawa-ketawa gitu kan, itu kan teman-teman saya sendiri ya gitu ya, teman-teman gila saya sendiri gitu ya. Jadi kenapa saya harus deg-degan ya? Ya cuek aja dah, teman sendiri ya, Toto inilah, Dito inilah gitu kan. Kalau saya salah juga paling ketawa-ketawa ya. Maaf, bukannya saya meremehkan Toto, bukan saya meremehkan Dito, saya tetap tuh tetap kasih yang terbaik gitu. Tapi untuk meredakan stres saya mindset saya dirubah gitu. Kan ini cuma teman saya gitu. Jadi semuanya itu di mindset sih sebenarnya, di pikiran aja sebenarnya. Kayak yang kemarin itu sama Bro Ius ya, tentang apa? Tentang insecure. Insecure juga kan sebenarnya dari pikiran kita gitu. Kita mau pilih kita secure atau insecure, itu kan semua di pikiran kita aja sebenarnya. Atau insecure. Iya. Iya. Saya pernah kasih murid saya itu video. Jadi kalau saya ngajar itu, saya tuh jarang banget ngobrol ngebacot kayak gini teh. Saya jarang banget karena saya lebih seneng tuh nampilin video. Jadi biarkan video itu menceritakan dirinya sendiri. Selain itu juga kan lebih menarik daripada kalian ngedengerin saya ngomong terus, itu kan gimana ya? Asa kurang menarik gitu kalau saya yang ini teh. Jadi saya tuh suka kasih video ke anak-anak gitu. Saya pernah kasih video, jadi ada di suatu gedung, pintu masuk gedung itu ya, di pintunya tuh ditempelin di atasnya tuh cantik. Pintu satu itu cantik, pintu yang kedua itu biasa aja gitu. Nah, orang-orang yang terutama yang cewek-cewek itu mau masuk gedung teh kan ngelihat kan, itu teh ngelihat bengong, itu teh cantik biasa aja. Kalau yang pede ya, yang memandang dirinya istimewa, yang memandang dirinya cantik, ya udah aja pede aja. Saya mah cantik. Saya masuk ke pintu yang tulisannya cantik gitu. Ada banyak orang yang jalan ke arah pintu yang tulisan cantik gitu ya.
Udah deketnya dia baru sadar, cantik, tidak cantik, apa biasa aja. Udah mau masuk nih pintu yang cantik, dia teh baru sadar ngelihat gitu teh. Nggak jadi, nggak jadi masuk ke pintu yang cantik. Dia pindah ke yang biasa aja, saya mah biasa aja lah gitu. Terus ada juga orang yang sengaja mau masuk ke pintu yang tulisannya biasa aja, tapi sama temannya ditarik-tarik, ih masuk ke pintu yang cantik nih, pintu yang cantik aja gitu. Terus yang lebih parah tuh ada orang yang begitu mau masuk ngelihat cantik nggak biasa aja, dia nggak jadi masuk dong, gitu. Dia nggak jadi masuk masuk ke ini. Jadi ya itu kita bisa menilai lah, bukannya ngejudge ya, cuman kan secara kasat mata kita bisa menilai. Siapa yang menilai diri kita itu menilai diri kita itu cantik atau biasa aja, yang pede dengan yang tidak pede gitu kan. Itu semua berawal dari pikiran. Terus juga itu kan iklan suatu produk tuh ya. Di suatu iklan suatu produk juga ada sosial eksperimen. Jadi si cewek itu memang sih maaf ya, secara fisik ya, ini mah kita ngomong secara fisik lah ya, secara manusia lah gitu. Memang kurang cantik, agak-agak gemuk gitu ya. Tapi sama si terapisnya itu dikasih apa ya, semacam perban gitulah, semacam ini ya bisa mengkinclongkan kulit kamu akan menjadi lebih cantik gitu ya. Dan orang itu percaya. Jadi setiap dia ngaca gitu ya, oh I feel so beautiful right now gitu, saya merasa lebih cantik loh. Besoknya kok saya ngerasa lebih putih ya, waktu bercermin, iya bener ya, kayaknya ini jerawat saya udah mulai hilang nih ya, bener nih, wah ini ajaib nih, bener nih, ajaib nih. Besoknya, oh iya bener nih, kayaknya saya kurusan, saya makin cantik nih, makin pede dia lah, makin pede gitu. Akhirnya di suatu hari yang sudah ditentukan, udah bisa nebak Maya apa gimana? Udah bisa nebak belum? Apa yang ini? Belum? Enggak. Apa sebenarnya yang ditempel itu? Udah bisa nebak belum? Belum. Yang ditempel itu nggak lebih, cuma sekedar tempelan biasa, Mai. Nggak ada khasiat apa-apa. Nggak ada. Itu teh bukan krim ajaib, bukan selotip ajaib, enggak. Itu teh bukan, itu teh sugesti dari si terapis itu. Nah, jadi kan akhirnya balik lagi kan, semua itu kembali lagi ke pikiran kita masing-masing gitu sebenarnya mah. Sugesti. Iya, sugesti, betul. Iya. Iya. Nah, firman Tuhan bilang seperti ini kan, renungkan firman itu siang dan malam. Nah, menurut Maya, merenungkan firman siang dan malam itu seperti apa menurut Maya? Merenungkan firman setiap pagi dan malam. Bukan hanya merenung sih. Jadi kalau ada firman Tuhan itu kita dengarkan, terus kita resapi, kita renungkan, tapi kita juga jadi ada ada aksi nyata lah gitu, dan kita melaksanakan apa yang Tuhan firmankan gitu. Menurut aku sih. Oke, nggak salah. Putus-putus ya? Nggak salah. Sedikit putus-putus. Oke, itu nggak salah, betul. Nah, yang lebih tepatnya itu ketika ada rema itu kita memperkatakan firman. Kita memperkatakan firman itu siang dan malam gitu.
itu jadinya seperti apa? Memperkatakan siang dan malam itu kan jadi seperti mantra jadinya kan. Nah, Tuhan itu sudah menyingkapkan rahasia itu kepada kita anak-anaknya gitu. Tapi kita nggak sadar. Justru itu yang diambil alih oleh orang-orang dunia gitu kan. Kayak misalkan si motivator-motivator itu perkatakan terus ke diri kita di cermin gitu kan. Saya bahagia, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu kan perkataan itu kan kayak mantra gitu diucapkan terus sampai apa? Sampai meresap ke dalam pikiran kita, meresap ke dalam jiwa kita gitu. Nah, Tuhan itu sebenarnya sudah menyingkapkan rahasia itu, cuma kita nggak sadar. Malah orang dunia yang memakai cara itu gitu. Nah, saya kan galak ya jadi guru tuh. mungkin jangan dicontoh gitu ya. Saya tuh galak ke anak-anak tuh ya. Anak-anak tuh pernah di satu sekolah itu, ampun itu anak tuh haleluya bener tuh anak tuh. Tiap istirahat itu yang ngomong tuh tanda koma, tanda titik itu diganti dengan anjing goblok gitu. Waduh, parah banget. Oh ini goblok sih, anjing. Pokoknya koma dan titik itu diganti dengan anjing goblok gitu. Saya tuh di kelas saya marah gitu kan. Kelihatan galaknya ya. Di kelas saya marah gitu. Itu kamu tahu nggak perkataan teh punya kuasa, kata saya teh kan. Kamu perkataan itu tuh masuk ke alam bawah sadar kamu gitu. Masuk ke alam bawah sadar kamu dan kamu nggak akan sadar kamu akan melakukan sesuatu yang kamu perkatakan setiap hari. Kalau kamu ngomongnya anjing goblok, terus kamu teh anaknya siapa sih sebenarnya gitu kan? Anaknya siapa kamu teh yang kamu perkatakan terus itu? Kamu bilang, aduh saya nggak bisa nih, nggak bisa ini itu susah pelajarannya ini itu susah. Ya iya kata saya teh, kamu perkatakannya apa? Udah kelakuan kamu kayak apa itu tuh? Kamu ngomong apa? Kelakuan kamu kayak apa? Udah kelakuan kayak apa? Goblok pula kan, kata saya keras banget saya ngomong. Kan anjing goblok, udah kelakuan kayak anjing goblok lagi. Saya benar-benar marah di situ. Dan itu yang kamu perkatakan terus. Dan itu akan masuk ke pikiran kita, masuk meresap ke jiwa kita. Karena itu tubuh kita itu kan 80% itu air ya. Nah, air itu menyerap stimulus dari luar itu menyerapnya cepat gitu. Jadi apa yang kamu perkatakan itu diserap sama air itu cepat. Maya pernah dengar tentang air heksagonal belum? Belum. Jadi penelitian ini apa? Air sama Profesor Emoto gitu. Jadi air itu dilabeli aku cantik gitu ya. Sama air di botol, yang satu aku cantik, yang satunya aku bodoh gitu. Setelah didiamkan beberapa hari, dibekukan, dilihat di mikroskop itu air yang dilabeli aku cantik itu kristalnya bagus sekali gitu. Jadi kan air itu mengkristal kan, dibekukan air itu mengkristal. Nah kristalnya itu bagusnya minta ampun gitu. Kayak berlian, mutiara, bagus banget. Nah di air yang satu lagi yang dilabeli aku bodoh itu kristalnya itu jeleknya minta ampun. Itu mah kayak air comberan. Benar-benar jelek kayak air comberan gitu. Yang satu bening putih, yang satu itu keruh, airnya keruh banget. Itu logikanya dari mana coba kan kayak gitu. Tapi ya itu memang
memang hasil penelitiannya seperti itu. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan itu diserap oleh tubuh kita dan itu akan keluar di apa di alam bawah sadar kita gitu. Nah, ini teman saya nih Alvin nih psikologi juga nih, kakak kelas saya nih. Bro Alvin. Halo Bro Halo. Alvin, bisa sharing-sharing. Oke. Iya, iya Nah, betul kok. ini gimana Mai? Udah jam segini. Iya sih, oh, Saya terlalu banyak ini. oh bener kok. Jadi coba aku merangkum ya. Sebenarnya berbicara mengenai self image ini, aku sendiri sudah merasakan gitu ya. Waktu pertama kali aku join di Hope, itu tuh aku benar-benar jadi orang yang gak percaya diri sama sekali gitu ya. Gak bisa ngomong, kayak cuma diam aja gitu. Terus kayak apa ya, orang yang penuh dengan luka gitu ya. Karena perlakuan sekitar aku di masa lalu gitu yang paling aku ingat adalah mereka selalu mengatakan bahwa aku tuh suaranya jelek, itu aku selalu terngiang-ngiang gitu. Jadi setiap kali aku nyanyi aku nggak pernah pede gitu ya, nah nggak pernah percaya diri, sampai akhirnya di suatu ketika Kak Yus tuh bilang untuk jadi WL gitu ya. Nah di situ tuh aku bergejolak di dalam hati aku gitu, oh Tuhan, nyanyi nyanyi sendiri, suaraku aja tuh jelek gitu ya, apalagi aku harus nyanyi di depan banyak orang gitu ya. Nah itu tuh dikasih tahu tuh sebulan sebelumnya kalau nggak salah. Jadi selama 1 bulan tuh aku benar-benar bergumul gitu ya. Aku sampai bilang kak janganlah gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ya itu sih itu proses pembentukannya. Jadi aku selama 1 bulan itu aku doa puasa, aku tanya Tuhan. Bener sih yang Koko bilang ya, bahwa kita harus tanya Tuhan gitu. Dan kita juga harus mendengar masukan dari orang lain gitu ya. Waktu itu aku masih sulit memfilter lah intinya gitu. Pokoknya kata-kata di masa lalu, suara kamu tuh jelek, pokoknya nggak usah nyanyi gitu-gitu ya. Itu tuh yang terngiang-ngiang terus gitu. Sampai suatu titik aku sadar gitu ya, Tuhan itu betul ketika kita tanya Tuhan, Tuhan akhirnya bisa menjawab gitu. Dia bahkan meneguhkan aku gitu. Di saat pertama kali tugas jadi WL itu, wah itu deg-degannya iya gitu, tidak percaya dirinya mulai mulai muncul gitu. Tapi puji Tuhannya mulai dari hari itu aku sudah tidak memikirkan kayak kata-kata orang di masa lalu gitu ya yang ngatain aku apa gitu. Karena apa, aku pikiran aku tuh begini, aku nyanyi bukan untuk manusia gitu ya, aku nyanyi buat Tuhan gitu ya. Dan aku percaya bahwa Tuhan itu bekerja gitu ya dalam dalam diri aku gitu. Dan puji Tuhannya setelah itu tuh kayak rasanya plong aja gitu, kayak oh ternyata respon dari orang, enggak kok suara kamu biasa aja, nggak yang jelek seperti kata kamu atau cempreng seperti kata kamu gitu. Nah itu jadi kayak konfirmasi ke aku, jadi buat aku juga jadi lebih percaya diri gitu. Dan sampai sekarang juga kalau disuruh nyanyi ya aku hayu-hayu aja gitu ya, jadi kayak nggak yang, pokoknya beda banget lah sama aku yang dulu gitu, yang benar-benar pendiam, nggak bisa ngomong sama sekali. Pokoknya karena banyak luka, karena banyak komentar-komentar negatif yang aku telan gitu ya, yang aku serap dari kata-kata orang, dan aku menganggap bahwa oh itu diriku begitu gitu. Dan karena itu membuat aku menjadi tidak percaya diri aku ya, betul yang tadi Koko bilang gitu. Dan memang betul kita harus merenung, lalu bertanya gitu ya, kita mau ngelis juga boleh gitu. Dan segala yang negatif-negatif tuh tergantung, tadi kau bilang sih ya, aku setuju sih, tergantung kedewasaan kita, penerimaan kita, apakah kata-kata orang itu berdampak positif untuk kita ataukah negatif gitu ya. Dan saya juga setuju tadi Koko bilang kita harus konfirmasi ke orang lain gitu ya. Bisa jadi orang lain yang komentar itu bisa jadi karena dasar nggak suka sama kita gitu ya, jadi buat kita semakin down gitu sih. Terus jangan lupa pasti tanya Tuhan. Lalu yang terpenting adalah apakah kita mau melakukan dan memperbaiki diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya kok kalau aku boleh merangkum gitu. Betul ya. Hmm. Ya. Oke, Oke, sip. Terima kasih banyak kok. Kalau teman-teman ada, sebelum kita mengakhiri sesi dengan Kerni, apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau apa ya, mengkoreksi juga boleh ya kok ya. betul, betul. Boleh, boleh.
boleh mengkoreksi atau menambahkan juga boleh gitu. Ya, Karena ini sebenarnya sesi sharing sih sebenarnya ya kok ya. iya, sharing lah ini mah. Ini Oke. siapa aja sih ini teh? Nah, kelihatan kok. Oh, Oh teman-teman saya sudah tidak kali ada. Jo, Chris, Ella, Kak Elin, ayo ada pertanyaan nggak nih? Gitu. Nanti live ini juga kita bisa save sih di IG House of Press gitu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan kok. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kok. Siapa tahu ini di hati gitu. Apa ya? Gini sih. Atau ayat Kenapa? kok. Boleh kesimpulan, boleh ayat yang mau di-sharingkan gitu. Ya ada inilah. Jadi kalau misalkan self esteem kita bagus, kita semakin dewasa memandang sesuatu itu jadi lebih bijak. Kayak misalnya begini, saya gimana ya, plus minus lah dengan psikologi itu, tes psikologi lah, hasil-hasil psikologi lah, itu sebenarnya saya pribadi itu ya plus minus lah tentang hal itu. Begini, kalau misalkan kita lebih dewasa, self esteem kita bagus, self confidence kita bagus, kita memandang sesuatu jadi lebih bijak. Nah, ketika misalnya misal ada suatu kesimpulan tes psikologi nih, misalkan oh saya misalkan sanguin, saya plusnya ini, minusnya ini gitu. Nah, minusnya katakanlah kita di tes kita satu kelompok itu, misalnya satu kerja atau satu pelayanan atau apa, minus kita itu ini nih, sanguin tuh minusnya ini nih. Kalau kita kurang bijak, kurang kurang kedewasaan, kita akan bilang ke orang-orang, ya kan lu tahu sendiri, gua kan sanguin, gua kan minusnya kan ini, lu kan ngertiin gua dong, gitu kan. Lu Ya, gimana sih? Gua kan begini, ya ngertiin lah gitu. Jadi kalau kita dewasa, kita bijak, kita memandangnya akan beda. Oh, minus saya tuh ini, berarti saya harus memperbaiki diri saya di sini gitu. Terus Maya misalnya kolerik, oh Maya kolerik, minusnya tuh ini gitu. Oh, berarti saya harus memposisikan diri saya ketika menghadapi Maya tuh, oh berarti jangan seperti ini deh. Takutnya Maya tersinggung mungkin atau apa. Jadi kita yang membaur, kita yang beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jangan memaksa lingkungan untuk beradaptasi dengan kelemahan kita gitu. Jadi itu dari situ aja kita bisa menilai apakah saya dewasa, apakah orang itu dewasa atau enggak gitu. Jadi kan kita dari situ aja kita bisa menilai gitu. Jadi ya marilah kita lihat, bercermin, banyak-banyak merenung, banyak-banyak bercermin biar kita lebih dewasa, biar itu akan membuat kita lebih mudah gitu. Ke depannya akan lebih mudah karena kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Bukan memaksa orang lain itu ngertiin gua. It's all about me, myself and I gitu. Enggak gitu. Mungkin itu aja sih penutupnya lah. oke, siap kok kalau gitu. Sip kok, terima kasih banyak buat sesi sharingnya sore hari ini ya kok ya. Semoga bisa jadi hal baru yang boleh kita terima ya tentang self image ini, dan pastinya jauh lebih baik lagi untuk memandang diri kita sendiri gitu ya ke depannya seperti itu. Terima kasih ya kok. Thank you, Mai.
selamat sore. Ya, boleh. Oke, boleh kok, boleh di end nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk kehadirannya sore hari ini. Selanjutnya, saya akan mengumumkan bahwa minggu depan kita masih ada live IG lagi dengan narasumber lagi yang berbeda dan tema yang berbeda. Pokoknya masih ini ya, masih berlanjut lah mengenai nggak jauh-jauh beda dari cerita hari ini gitu ya. So jangan lupa minggu depan jam 3 sore kita masih ada live IG lagi. Terus di hari Selasa kita ada doa bareng, kita Miracle Room. Terus hari Kamis kita ada jazz dan hari Jumat kita ada doa rosario bareng. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sebagai penutupnya kita nyanyi lagu yang tadi ya, yang sebagai pembuka tadi ya. Oke. Kita nyanyi bareng. Ya. Yes. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Katakan dia gunung batu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sekali lagi kita mengatakan bahwa Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Yes. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu Tuhan sungguh di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Yeah, betul. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan minggu depan tetap ada live IG ya teman-teman. Terima kasih. God bless you.